Bayangkan Anda sedang mengunyah sayuran segar yang terlihat sehat, namun tanpa Anda sadari, sayuran tersebut bisa menyimpan racun yang berbahaya bagi tubuh. Tidak ada yang lebih mengkhawatirkan bagi lansia selain melihat kondisi tubuh yang rapuh terancam hanya karena pilihan makanan yang salah. Anda mungkin mengira bahwa sayuran adalah pilihan yang aman, tetapi ada beberapa jenis sayuran yang berpotensi menjadi pembunuh, yang diam-diam merusak tubuh, menyusup ke dalam sistem dengan senyawa berbahaya atau membawa virus yang dapat membahayakan kesehatan. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe Dr. Kahiyang, dan tonton sampai selesai. Lalu tulis sholawat di kolom komentar, agar selalu diberikan kesehatan dan umur panjang. Makanan berperan sebagai bahan bakar tubuh, terutama bagi lansia yang membutuhkan asupan gizi seimbang untuk mendukung daya tahan tubuh mereka. Sayuran, sebagai sumber utama vitamin dan serat, memang menjadi pilihan utama dalam pola makan sehat. Namun, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tidak semua jenis sayuran cocok untuk mereka. Beberapa sayuran yang tampaknya sehat, ternyata mengandung zat berbahaya atau dapat menjadi sarang mikroorganisme yang bisa memicu penyakit serius. Bagi lansia, yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, mengonsumsi sayuran yang tidak sesuai bisa berisiko tinggi. Bayangkan saja, sepotong kentang yang dimakan tanpa memperhatikan kulit hijau yang berbahaya, atau terong yang belum dimasak dengan baik, bisa menimbulkan keracunan. Bahkan sayuran mentah yang sering dianggap sebagai pilihan sehat bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri atau virus berbahaya yang akan menyerang tubuh yang sudah rentan. Di dalam video ini, kita akan membahas 10 jenis sayuran yang harus dihindari oleh lansia. Sayuran-sayuran ini tidak hanya mengandung zat berbahaya yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan atau keracunan, tetapi juga dapat menjadi sumber penyakit serius jika tidak ditangani dengan hati-hati. Mari kita pelajari bersama mengapa beberapa sayuran yang tampaknya sehat justru bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi lansia, dan bagaimana Anda bisa menghindari risiko tersebut. 1. Kentang. Risiko solanin yang berlebihan. Kentang adalah salah satu makanan yang sangat populer di kalangan masyarakat, namun kentang menyimpan risiko kesehatan yang sering terabaikan. Salah satu bahaya utama yang terkandung dalam kentang adalah senyawa solanin, yang merupakan zat alami yang ada pada kentang, terutama jika kentang tersebut mulai tumbuh kecambah atau kulitnya berubah menjadi hijau. Solanin memiliki sifat racun yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, mulai dari mual, muntah, diare, hingga masalah serius pada sistem saraf. Ini bisa sangat berisiko bagi lansia karena sistem kekebalan tubuh mereka lebih rentan. Solanin berfungsi untuk melindungi tanaman dari hama, namun jika manusia mengonsumsi kentang yang mengandung solanin dalam jumlah berlebihan, senyawa ini dapat menimbulkan dampak serius. Selain itu, jika kentang tidak disimpan dengan benar, kandungan solanin dapat meningkat, sehingga sangat berisiko bagi lansia. Penanganannya, untuk mencegah keracunan, pastikan untuk memeriksa kentang sebelum mengonsumsinya. Hindari makan kentang yang memiliki kulit hijau atau tumbuh kecambah. Simpan kentang di tempat yang sejuk dan gelap untuk mengurangi pembentukan solanin. Jika ada bagian kentang yang hijau, segera buang dan jangan makan bagian tersebut. 2. Terong. Hati-hati dengan solanin. Selain kentang, terong juga mengandung solanin. Meskipun terong adalah sayuran yang kaya gizi dan sering digunakan dalam berbagai hidangan, kandungan solanin yang tinggi pada terong bisa menjadi masalah. Terong mentah mengandung alkaloid yang dapat mengganggu sistem pencernaan dan saraf, yang tentunya berisiko bagi lansia dengan kondisi tubuh yang sudah lebih rapuh. Jika tidak dicuci dengan benar, terong juga dapat membawa mikroorganisme dari tanah yang dapat menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memeriksa terong dengan teliti sebelum dikonsumsi, terutama bagi lansia. Penanganannya, untuk mengurangi risiko solanin, pastikan terong dimasak dengan baik sebelum dimakan. Mengupas kulit terong juga dapat membantu mengurangi kandungan senyawa berbahaya ini. 3. Sayuran mentah. Risiko bakteri dan virus. Sayuran mentah seperti selada, timun, dan bayam memang kaya akan nutrisi, tetapi dapat mengandung bakteri atau virus yang berbahaya jika tidak dicuci dengan benar.
Bakteri seperti Escherichia coli, E. coli, Salmonella, dan Listeria sering ditemukan pada sayuran yang tidak dicuci dengan baik. Bagi lansia yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah, infeksi bakteri atau virus ini bisa sangat berbahaya. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan gejala seperti diare, muntah, dan demam, yang tentunya mengganggu kesehatan dan bisa berbahaya bagi lansia. Dalam beberapa kasus, infeksi yang ditularkan melalui makanan dapat berkembang menjadi infeksi darah yang membutuhkan perawatan medis intensif. Penanganannya, lansia sebaiknya menghindari konsumsi sayuran mentah atau memastikan sayuran tersebut dicuci dengan bersih menggunakan air mengalir dan cairan pembersih sayuran khusus. Sebaiknya masak sayuran terlebih dahulu untuk mengurangi risiko infeksi. 4. Sawi pahit dan brokoli, kandungan nitrat yang berlebihan. Sawi pahit dan brokoli adalah sayuran yang kaya serat dan vitamin, namun keduanya mengandung nitrat dalam jumlah yang cukup tinggi. Meskipun nitrat bisa bermanfaat bagi tubuh dalam jumlah yang tepat, jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan, nitrat dapat berubah menjadi nitrit yang berbahaya. Nitrit dapat mengganggu kemampuan darah untuk mengangkut oksigen, yang bisa menyebabkan masalah pernapasan, terutama bagi lansia dengan gangguan pernapasan atau masalah jantung. Konsumsi nitrat yang berlebihan juga dapat memengaruhi fungsi jantung, yang tentu berisiko tinggi bagi lansia yang sudah memiliki masalah jantung. Penanganannya, untuk mengurangi paparan nitrat, disarankan untuk mengonsumsi sawi pahit dan brokoli dalam jumlah moderat. Lansia yang memiliki masalah jantung atau hipertensi sebaiknya berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi tentang asupan sayuran ini. 5. Buncis, gas berlebihan yang mengganggu pencernaan. Buncis adalah salah satu sumber protein nabati yang sangat baik, tetapi konsumsi berlebihan dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Buncis mengandung oligosakarida, jenis karbohidrat yang sulit dicerna tubuh. Hal ini dapat menyebabkan pembentukan gas berlebihan, kembung, dan ketidaknyamanan pada pencernaan. Pada lansia yang memiliki pencernaan yang lebih sensitif, ini bisa sangat mengganggu. Penanganannya, lansia sebaiknya mengonsumsi buncis dalam jumlah yang moderat dan memasaknya dengan baik untuk mengurangi kandungan gas. Mengonsumsi buncis secara bertahap juga bisa membantu tubuh menyesuaikan diri dengan lebih baik. 6. Kangkung, asam oksalat dan risiko batu ginjal. Kangkung adalah sayuran yang kaya zat besi, namun juga mengandung asam oksalat yang tinggi. Asam oksalat ini dapat mengikat kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal yang pada akhirnya bisa menyebabkan batu ginjal. Lansia yang memiliki riwayat masalah ginjal atau batu ginjal sangat berisiko jika mengonsumsi kangkung dalam jumlah besar. Penanganannya, lansia dengan masalah ginjal sebaiknya menghindari kangkung atau mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Pastikan kangkung dicuci dengan bersih dan masak dengan cara yang mengurangi kandungan asam oksalat. 7. Labu, risiko senyawa cucurbitacins. Labu adalah sayuran yang sering digunakan dalam berbagai hidangan, namun labu mentah atau yang tidak dimasak dengan baik bisa mengandung cucurbitacins, senyawa beracun yang dapat menyebabkan keracunan jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Gejalanya meliputi mual, muntah, dan gangguan pencernaan. Bagi lansia, keracunan ini sangat berbahaya. Penanganannya, pastikan untuk memasak labu dengan baik sebelum dikonsumsi. Hindari mengonsumsi labu yang rasanya pahit karena itu bisa menjadi indikasi adanya cucurbitacins. 8. Bawang putih mentah, potensi risiko pada lambung. Bawang putih merupakan bahan bumbu yang sangat berguna, namun bagi lansia yang memiliki masalah lambung seperti MAC atau reflux asam, bawang putih mentah bisa memperburuk kondisi tersebut. Allicin yang terkandung dalam bawang putih memang bermanfaat bagi tubuh, namun dalam keadaan mentah, senyawa ini bisa mengiritasi saluran pencernaan. Penanganannya, lansia dengan masalah lambung sebaiknya menghindari konsumsi bawang putih mentah dan lebih memilih bawang putih yang dimasak. 9. Kacang tanah, risiko alergi yang bisa memicu reaksi serius. Kacang tanah, meskipun bukan sayuran, sering dikonsumsi sebagai camilan atau bahan masakan. Namun, bagi lansia yang memiliki alergi terhadap kacang tanah,
Konsumsi kacang ini dapat memicu reaksi alergi serius, mulai dari ruam kulit hingga gangguan pernapasan yang bisa mengancam jiwa. Penanganannya, lansia yang memiliki alergi terhadap kacang tanah harus menghindari makanan yang mengandung kacang tanah, baik secara langsung maupun sebagai bahan tambahan dalam masakan. 10. Bayam, vitamin K yang mengganggu obat pengencer darah. Bayam kaya akan vitamin K, yang penting untuk pembekuan darah. Namun bagi lansia yang mengonsumsi obat pengencer darah seperti warfarin, konsumsi bayam dalam jumlah berlebihan bisa mengganggu efektivitas obat tersebut dan meningkatkan risiko pembekuan darah. Hal ini bisa sangat berbahaya. Penanganannya, lansia yang menggunakan obat pengencer darah sebaiknya membatasi konsumsi bayam dan berkonsultasi dengan dokter mengenai jumlah yang aman untuk dikonsumsi. Meskipun sayuran memiliki banyak manfaat, tidak semua jenis sayuran aman untuk dikonsumsi lansia. Beberapa sayuran mengandung senyawa berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan atau membawa bakteri dan virus yang dapat membahayakan sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Oleh karena itu, sangat penting bagi lansia untuk berhati-hati dalam memilih dan mengolah sayuran. Sebaiknya selalu konsultasikan dengan ahli gizi atau dokter untuk memastikan sayuran yang dikonsumsi aman bagi kondisi kesehatan Anda. Terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe Dr. Kahiyang. Semoga panjang umur, sehat selalu dan kaya raya.